Jens Raven dan Dion Marks pulang ke Jakarta, waktunya pas sambil tunggu pemanggilan Timnas U23 Indonesia. Ketum PSSI izinkan pemain naturalisasi Timnas Indonesia gabung klub Liga 1. 3.000 supporter Cina datang langsung ke SUGBK Erick Thohir. Minta jangan ada rasisme dan xenofobia. Simon Tahamata tepis anggapan miring soal keterkaitan dengan RMS, murni ingin bantu Timnas Indonesia. Patrick Kluivert puas dengan permainan Stefano Lillipali dan Beckham Putra. Adrian Wibowo masuk daftar target PSSI. Soal naturalisasi dipercepat dengan bantuan Simon Tahamata. Jens Raven dan Dion Marks pulang ke Jakarta, waktunya pas sambil tunggu pemanggilan Timnas U23 Indonesia. Keduanya terlihat menuju Jakarta dan Belanda, yang bisa ditangkap fotonya di unggahan Instagram pribadi mereka masing-masing. Selain Dion dan Jens, sebenarnya juga ada Maures Mohinoke yang menemani mereka. Maures Mohinoke diketahui juga memiliki darah Indonesia, namun tidak diproses naturalisasi karena berasal dari buyutnya, keturunan keempat. Sedangkan Dion Marks dan Jens Raven merupakan dua pemain yang memiliki paspor Indonesia dan sudah diproses naturalisasi. Keduanya dipercaya akan memperkuat Timnas U23 Indonesia yang dipimpin oleh Gerald van den Berg. Garuda Muda bakal bersiap setelah agenda Timnas Indonesia Senior untuk menghadapi ajang terdekat yakni ASEAN Cup U23 2025 pada Juli 2025. Kami akan mulai latihan tanggal 21 Juni, memasuki persiapan tahap kedua untuk turnamen ini, kata Gerald van den Berg dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Kami akan tetap di Jakarta, jadi kami punya waktu panjang. Cukup untuk mempersiapkan tim. Itu hal yang bagus. Tambahnya, selain Jens dan Dion yang dipercaya akan dipanggil Gerald van den Berg, Timnas U23 Indonesia juga akan diperkuat pemain-pemain Timnas Senior. Saat ini beberapa pemain Timnas Senior masih masuk kategori U23 yang bisa diturunkan di ASEAN Cup U23 2025, kualifikasi Piala Asia U23 2026, dan Asia Games 2025. Yakni kelahiran 1 Januari 2003 dan setelahnya. Pemain yang masuk kategori tersebut di Timnas Senior diantaranya Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Ada pula Muhammad Ferrari atau Hoki Caraka yang dipanggil Timnas Indonesia Senior pada Maret lalu. Menurut saya, itu keputusan Patrick, karena yang terpenting sekarang adalah Piala Dunia, kata van den Berg. Kami harus fokus mempersiapkan diri untuk itu. Jadi, nanti Patrick akan memberitahu saya pemain mana saja yang bisa saya gunakan. Saya senang dengan keputusan itu dan kita lihat nanti imbuhnya. Sementara itu, berbeda dengan Jens Raven yang sudah membela Timnas U20 Indonesia, pemanggilan Timnas U23 Indonesia akan jadi yang pertama buat Dion Marks. Dion Marks jadi WNI sejak disumpah bareng oleh Romeni pada Februari 2025 lalu. Awalnya memang Dion Marks diproyeksikan akan bisa membela Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 pada Februari 2025. Tapi karena pendaftaran sudah tutup, Timnas U20 Indonesia tidak memasukkan nama Dion Marks ke skuad mereka. Kini, Dion Marks berpotensi debut berseragam merah putih andai dipanggil Timnas U23 Indonesia oleh Gerald van den Berg. Ketum PSSI izinkan pemain naturalisasi Timnas Indonesia gabung klub Liga 1. Apakah Tom Hey OTW ke Persija? Ini berarti ada kabar bahwa Tom Hey bisa segera merapat ke Persija Jakarta. Isu Tom Hey merapat ke Persija sudah beredar di media sosial. Tom Hey saat ini sedang tidak punya klub usai dilepas oleh Almere City. Selain Persija, ada kabar Bhayangkara FC yang tertarik mendatangkan Shane Patinama. Namun, Shane Patinama yang keluar dari KAS Yupen memilih melanjutkan perjalanan ke Buriram United. Bali United juga tidak tinggal diam. Diam-diam Serdadu Tridatu mendekati Jordi Amat dan Rafael Struijk. Menarik ditunggu siapa pemain keturunan Timnas Indonesia yang merapat ke klub Liga 1 untuk musim depan. Isu-isu yang beredar saat ini juga sudah disetujui oleh Erick Thohir. Kalau saya sangat terbuka saja,
Kan memang Liga 1 kita sudah lebih baik, ucap Erick Thohir. Meski sudah lebih baik, Erick Thohir mengakui Liga 1 masih banyak kekurangannya. Dengan hadirnya pemain-pemain keturunan Timnas Indonesia diharapkan bisa menambah kuat Liga 1 musim depan. Erick Thohir akan membahas perbaikan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada Kongres Biasa PSSI 2025. Nanti di Kongres Biasa PSSI 2025 akan kami dorong lagi perbaikan-perbaikan yang lebih bagus, ucap Erick Thohir. Erick Thohir juga membebaskan pemain keturunan Timnas Indonesia untuk menentukan masa depannya. Ia tidak bisa melarang perginya pemain tersebut. Ya tergantung pemainnya saja, tutup Erick Thohir. 3.000 supporter Cina datang langsung ke SUGBK Erick Thohir. Minta jangan ada rasisme dan xenofobia. Dimanapun Timnas Indonesia bertanding, selalu mendapat dukungan langsung di stadion, terutama laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dalam laga melawan Bahrain ada tindakan yang berlebihan atau rasisme atau xenofobia yang dilakukan supporter Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia harus didenda sekitar 400 juta oleh FIFA hingga pengurangan jumlah penonton sebanyak 15%. Dalam laga melawan Cina, Erick Thohir berharap tak ada lagi kejadian seperti saat lawan Bahrain, yakni penonton melakukan rasisme yang membuat Indonesia harus mendapat sanksi dan denda dari FIFA. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Bahrain, sama ya, support dari Cina juga kita harus sambut dengan baik, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan, supporter Cina yang akan datang langsung ke SUGBK sekitar 3.000 penonton. Ia berharap Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA, karena ada diskriminasi seperti rasisme atau xenofobia, nggak boleh terjadi lagi. Sebab sayang, karena itu kan menjadi sorotan juga. Saya berulang-ulang sepak bola, tidak boleh ada diskriminasi baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri. Ya, di Liga 1 tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Tegasnya, Simon Tahamata tepis anggapan miring soal keterkaitan dengan RMS, murni ingin bantu Timnas Indonesia. Kehadirannya saat ini di Timnas Indonesia adalah murni untuk membantu Indonesia di kancah olahraga, bukan membawa pandangan politik. Menurutnya, misi Indonesia menuju Piala Dunia harus diwujudkan dan ia percaya bahwa negara ini akan besar di mata dunia. Timnas Indonesia mau bermain di Piala Dunia, dari itu saya di sini, kata Simon Tahamata saat menjawab pertanyaan wartawan. Saya ke sini tak ada hubungannya dengan politik, saya datang buat sport, olahraga, sepak bola. Saya mau Indonesia kemuka, terkenal di mata dunia, dan tanah Indonesia ini akan besar. Tambahnya, Simon Tahamata memang dikenal cukup vokal bersuara mengenai RMS. Dalam sebuah wawancara, legenda Ajax berusia 69 tahun tersebut pernah berbicara mengenai harapannya atas kemerdekaan wilayah tersebut. Untuk diketahui, RMS diproklamirkan pada 1950 lalu dan mendorong wilayah tersebut memisahkan diri dari Republik Indonesia. Simon menegaskan kehadirannya di Timnas Indonesia adalah untuk membantu tugas Patrick Kluivert dan stafnya. Saya di sini karena Indonesia punya talenta dan Coach Patrick tanya saya, mungkin kali saya mau ikut dengan Patrick di sini, Timnas Indonesia. Ujar Simon. Saya bisa kembali di Ajax, tetapi kami, Simon, mau pulang kembali di sini. Tolong Patrick dengan dia dan teman-teman di sini, jadi kami ada di sini untuk tolong Indonesia dan juga untuk anak-anak muda, tambahnya. Simon Tahamata didapuk menjadi Head of Scouting Talent Timnas Indonesia. Ia pun memberi sedikit gambaran mengenai kondisi talenta-talenta pesepak bola di tanah air saat ini. Menurutnya, kondisi di mana anak-anak Indonesia yang memulai bermain sepak bola pada usia 13 tahun sudah terlambat. Mulai dari pembinaan kita di Belanda, mulai dari di bawah 8 tahun. Ujarnya,
Di sini di bawah 13 atau 15 tahun itu sudah terlambat. Juga Patrick tanya saya melatih Patrick, saya main bola dengan orang-orang, banyak dari Ajax. Tambahnya, Simon Tahamata menginginkan pemain-pemain muda potensial yang bisa diasah untuk membela timnas Indonesia. Saya ingin memilih pemain yang bisa menggunakan kedua kaki, kata Simon. Teknis sangat bagus, mental, harus menjadi pemenang, semuanya yang diperlukan oleh pemain profesional. Saya ingin memberikannya kepadanya karena saya masih kecil, tambahnya. Patrick Kluivert puas dengan permainan Stefano Lillipali dan Beckham Putra. Kedua pemain itu mencuri perhatian Patrick Kluivert. Sangat memuaskan, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia. Erick Thohir senang dengan kabar baik itu. Sebab ini akan menambah kuat persaingan di setiap posisi timnas Indonesia. Seperti diketahui ada beberapa pemain yang absen dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang. Kehadiran Beckham Putra dan Stefano Lillipali bisa menggantikan peran itu. Itu yang memang kami harapkan agar ada persaingan antar pemain. Jadi tidak berada di zona aman saja, ucap Erick Thohir. Sebelum melawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia sempat menjalani TC di Bali pada 26 sampai 31 Mei 2025. Saat ini, timnas Indonesia sudah berada di Jakarta, kata Erick Thohir. Sudah cukup banyak waktu bagi timnas Indonesia melakukan persiapan. Ia melihat chemistry para pemain timnas Indonesia sudah mulai terbangun. Saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini mereka hanya kumpul sehari dan 2 hari. Banyak juga pemain-pemain baru yang datang dan perlu waktu, tutup Erick Thohir. Persiapan Emil Audero jelang debut timnas Indonesia. Fokus pertandingan dulu, emosional setelah peluit akhir. Dibanding Paes, Emil sebenarnya terlebih dahulu mencuat sebagai kiper keturunan Indonesia di level tertinggi. Ia pernah menjadi pelapis di Juventus kala masih dijaga Gianluigi Buffon, kemudian menjadi pilihan reguler Sampdoria di Liga Italia. Musim lalu, sosok 28 tahun itu juga menjadi anggota skuad Inter Milan yang mencaplok Scudetto, menjadi serep Jan Sommer. Musim ini, ia direkrut Como 1907 besutan Cesc Fabregas, tetapi dipinjamkan ke Palermo pada putaran kedua. Pada jeda internasional pertamanya bersama timnas Indonesia Maret lalu, Emil hanya duduk di bangku cadangan. Kini jeda internasional kedua, ia diuntungkan dengan jadwal padat Paes bersama FC Dallas berikut sanksi yang menderanya. Paes harus bertanding di MLS hingga hari terakhir sebelum jeda internasional, sehingga tak bergabung training camp Bali. Emil pun menjadi alpha male dalam sesi latihan kiper di bawah Sjoerd Woudenberg di Bali bersama Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya. Instagram PSSI sempat mengunggah momen Emil berlatih memakai kacamata khusus untuk melatih penglihatan kiper. Melihat potensi debut di depan mata, Emil bersikap tenang dan baru akan emosional setelah debutnya rampung. Saya senang, saya sangat bangga bisa di sini. Saya cuma fokus pada pertandingan, ujar Emil. Hal terpenting adalah tetap fokus apa yang bisa dilakukan pada pekerjaan saya. Perasaan emosional akan datang setelahnya, tegasnya. Mace Hilgers tak senang jadi bek. Dulu saya sering cetak gol. Mace Hilgers mengaku dirinya tak suka dengan posisi bek atau pemain bertahan yang ia perankan saat ini bersama FC Twente maupun Timnas Indonesia. Malahan, Mace Hilgers mengaku dirinya gemar bermain menyerang karena dulunya ia kerap mencetak gol di awal karirnya sebagai pemain. Hal ini diakui pemain berusia 24 tahun tersebut dalam film dokumenter ESPN Belanda yang mengulas kiprahnya baik sebelum dan saat membela FC Twente serta Timnas Indonesia. Hilgers mengaku awalnya ia direkrut oleh Twente sebagai gelandang serang, namun lambat laun posisinya diubah sebagai bek tengah. Di awal perubahan ini, jebolan Akademi Twente tersebut mengaku tak menyukai peran barunya sebagai bek tengah karena kebiasaannya bermain menyerang.
Saat mengulas awal kariernya sebagai pesepak bola, Hilgers mengaku dirinya sempat bermain di posisi nomor 10 atau gelandang serang. Posisi ini dimainkan bek keturunan Manado tersebut kala dirinya bergabung dengan Akademi Sparta Nikerk pada usia 8 tahun. Saya pindah ke Spartak Nikerk, saya rasa ketika saya berusia 8 tahun. Saat itu saya pemain nomor 10. Orang-orang mungkin tak menyangka itu sekarang, buka Hilgers. Tapi dulu saya benar-benar senang menggiring bola dan mencetak gol. Kemudian Twente merekrut saya. Lanjutnya, Hilgers mengaku awalnya ia direkrut oleh Twente sebagai gelandang serang. Namun lambat laun posisinya diubah sebagai bek tengah. Di awal perubahan ini, jebolan Akademi Twente tersebut mengaku tak menyukai peran barunya sebagai bek tengah karena kebiasaannya bermain menyerang. Namun setelah menjalani peran tersebut cukup lama, Hilgers baru menyadari bahwa perubahan posisi ini merupakan pilihan yang tepat dari pelatih akademi klub berjuluk The Tukers itu. Saya direkrut Twente sebagai pemain nomor 10 dan kemudian dipindahkan dengan cepat ke posisi bek tengah, tambah Hilgers. Awalnya, saya tak senang dengan posisi itu di Twente, tapi pada akhirnya itu pilihan yang bagus dari pelatih. Pungkasnya, karena perubahan posisi di usia muda ini, Mes Hilgers mampu menjelma sebagai salah satu bek terbaik di Akademi FC Twente. Status tersebut lantas membuatnya promosi ke tim utama pada usia 19 tahun dan terus menjadi andalan di lini belakang Twente. Bahkan karena penampilan apiknya di lini belakang, Hilgers sempat digadang-gadang sebagai salah satu bek muda terbaik di Belanda. Meski mendapat predikat salah satu bek muda terbaik Belanda, Hilgers nyatanya memilih Indonesia sebagai negara yang ia bela pada 2024 kemarin. Berkat predikat salah satu bek muda terbaik di Eredivisie dan keputusannya menjadi WNI, Hilgers kemudian menyabet gelar pemain termahal di Asia Tenggara. Sekadar informasi tambahan, Mes Hilgers kini menjadi andalan di lini belakang FC Twente dan juga Timnas Indonesia. Di Twente, dirinya sudah mencatatkan 132 penampilan di segala ajang dengan sumbangan 4 gol dan 2 assist yang kemudian diikuti dengan 3 caps bersama Timnas Indonesia. Adrian Wibowo masuk daftar target PSSI, soal naturalisasi dipercepat dengan bantuan Simon Tahamata. Adrian Wibowo yang kini berstatus sebagai calon pemain keturunan, namanya semakin dekat dan berhembus ke dalam skuad Garuda. Bahkan, soal proses naturalisasi pemain yang mentas di Liga Amerika MLS ini, kabarnya sudah masuk dalam target dari PSSI untuk proses realisasi. Yang artinya, untuk menjadi WNI bukanlah hal yang sulit bagi pemain diaspora keturunan Surabaya ini karena akan ada langkah progresif selanjutnya. Dan lagi, PSSI juga berniat meminta bantuan dari Head of Scouting Timnas Indonesia, yaitu Simon Tahamata, soal pemantauan pemain dari klub Los Angeles FC ini. Nama Adrian rasional apabila bisa berseragam merah putih di kemudian hari, karena dirinya adalah sosok pemain muda yang memiliki potensi besar. Sebagai pemain sayap, dirinya memiliki pencapaian yang impresif bersama LAFC. Dirinya sudah tembus ke skuad utama di usia yang masih muda, 20 tahun. Dan lagi, Adrian juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk kesempatan naturalisasi. Itu bisa diketahui dari obrolannya bersama Yusa Nugraha. Dengan begitu, artinya sangat rasional apabila Adrian nanti bisa menjadi calon pemain keturunan yang baru untuk skuad Garuda. Sekilas tentang Adrian Wibowo, dia itu memiliki garis keturunan yang berasal dari Surabaya, terutama dari ayahnya yang menjadi sumber asal-usulnya. Artinya, ada darah merah putih yang mengalir di dalam tubuh Wibowo. Tidak heran pula namanya juga di bagian akhir itu Wibowo. Dengan nama yang terlampau Indonesia ini, artinya Adrian suatu saat nanti bisa dinaturalisasi, walaupun dirinya lahir dan besar di California sampai sekarang. Namun, itu bukanlah masalah, karena untuk menaturalisasi Adrian, itu cukup diperlukan dengan melihat garis keturunannya untuk dijadikan sebagai alasan kuat. Elkan Baggott dapat kontrak baru dari Ipswich Town usai terdegradasi dari Premier League. Elkan Baggott mendapatkan kesempatan kedua atau kesekian di Ipswich Town.
Masa depan bek timnas Indonesia di Portman Road sempat dianggap sudah habis saat ia dipinjamkan saat klub itu promosi ke Premier League. Hanya 1 musim di kasta tertinggi Liga Inggris, Ipswich langsung turun kasta ke divisi Championship. Baggett juga menjalani peminjaman di Blackpool dengan positif, sehingga menaikkan daya tawarnya di mata petinggi klub. Manajemen Ipswich resmi memperpanjang kontrak pemain Indonesia selama 1 musim. Bek tengah kidal itu sebelumnya terombang-ambing lantaran kontraknya bersama The Tractor Boys bakal habis pada 30 Juni. Manajemen klub bersama pelatih Kieran McKenna akhirnya mengaktifkan opsi perpanjangan yang ada dalam klausul kontrak sang pemain. Ipswich Town mengambil opsi ekstensi 12 bulan dalam kontrak Elkan Baggett, tulis pihak klub di laman resminya. Bek tengah berkaki kiri 22 tahun itu baru-baru ini menuai pujian dari manajer Steve Bruce setelah musim penuh cedera di League One. Pemain internasional Indonesia yang datang dari akademi klub Playford Road sudah melakoni 5 masa peminjaman. Andai Ipswich bertahan di Premier League, Baggett bisa jadi bakal dilepas dan klub lebih memilih mencari bek tengah elit baru. Namun lantaran Ipswich terdegradasi ke divisi Championship, pemain selevel Baggett dianggap masih bisa bersaing. Dengan demikian, Indonesia saat ini memiliki 4 pemain di kasta kedua Liga Inggris. Selain Baggett, 3 pemain lainnya yaitu Nathan Joe Aon, Swansea City, serta Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand, Oxford United. Meski begitu di antara 3 pemain itu, hanya Ole Romeni yang diperkirakan aman di klubnya. Nathan sudah menjalani 2 musim minim main di Swansea, begitu pula Marcelino selama 1 musim di Oxford. Nathan dan Marcelino diperkirakan pergi, Baggett berpotensi berjumpa Romeni pada musim depan. Erick Thohir minta timnas Indonesia mati-matian kalahkan Cina. Erick Thohir menyadari bahwa pertandingan melawan Cina akan sangat krusial. Menurutnya, 3 poin akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke Piala Dunia. Semua pemain harus bisa memberikan kontribusi untuk bisa mencapai titik tersebut. Pertandingan lawan Cina sangat penting, karena ini pertandingan yang menentukan, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari laman Antara. Posisi Indonesia saat ini dalam tekanan meski dalam kondisi menjamu Cina. Ini juga sempat mereka rasakan saat wajib menang melawan Bahrain pasca kalah dari Australia. Kemenangan harus mereka perjuangkan dengan maksimal dan poin demi poin sangat penting saat ini. Seperti waktu itu, setelah kalah dari Australia. Kita bisa bangkit dan menang lawan Bahrain, tegasnya. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C. Skuad Garuda harus mengamankan posisi dengan mendapatkan 3 poin melawan Cina, apalagi mereka akan mendapatkan tugas berat saat harus bertandang ke markas Jepang di laga pamungkas. 1 poin dari markas Samurai Biru tentu sangat positif meski mereka tidak akan turun dengan skuad terbaiknya. Sekarang posisi kita di 9 poin. Hitung-hitungannya masih panjang. Masih ada pertandingan melawan Australia, Saudi, dan negara lainnya. Jadi poin ini harus kita amankan. Tutupnya. Target ambisius, Timnas Indonesia diwajibkan sikat Cina dan Jepang. Ini merupakan laga terakhir Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait target, Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia menegaskan wajib menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Harus 3 poin, harus poin penuh. Makanya doakan 3 poin, tegas Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji memberikan kabar baik terkait kondisi para pemain Timnas Indonesia. Sumarji mengabarkan bahwa semua pemain dalam keadaan sehat. Seluruh pemain juga sudah siap tampil melawan Cina. Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi fit, cukup baik dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali, TC juga cukup keras latihannya dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang. Menandakan bahwa teman-teman, para pemain, semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti, ucap Sumarji. Sementara itu, Timnas Indonesia kini diperkuat 30 pemain.
Namun ada 2 nama yang dipastikan absen melawan Cina. Mereka adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Keduanya harus absen melawan Cina akibat hukuman akumulasi kartu. Bocorkan Cina sudah kirim utusan, Timnas Indonesia wajib waspada. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa Cina tidak main-main untuk pertandingan ini. Bahkan, tim Dragons sudah mengirim utusan ke Indonesia untuk memantau kondisi yang ada. Tentunya, ini membuat mereka mendapatkan informasi untuk bisa menang dari Indonesia. Ya, yang saya dapat info, mereka sudah meminta resmi pemerintah Tiongkok mengirimkan perwakilan. Jadi, mereka melihat ini sebuah pertandingan serius ya, kata Erick Thohir. Salah satu langkah antisipasi dari Indonesia adalah menggelar pemusatan latihan lebih awal di Bali. Tujuannya tentu agar bisa mempersiapkan tim dengan maksimal untuk laga bulan Juni nanti. Menurutnya, ini juga jadi momen setelah skuad Garuda dipermalukan di kandang Cina. Buat kita juga sangat serius, karena itu kita coba mengumpulkan tim lebih awal. Karena ini kan kita pernah mengalami hal yang sama ketika kita kalah melawan Australia dan Bahrain. Kita harus dalam titik mendapatkan kemenangan dan tim bisa membuktikan waktu itu. Hari ini, di titik yang sama juga kita harus mendapatkan poin penuh. Kalau tidak, ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat, jadi ya ini benar-benar sepak bola. Rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Lanjutnya, Erick menambahkan, skuad Garuda harus bisa bertarung maksimal di lapangan. Mereka harus percaya diri dan membawa misi untuk bisa mengamankan 3 poin. Dia berharap mereka bisa mendapatkan poin maksimal sebelum terbang ke Jepang. Jadi, sampai pemerintah Cina sudah mengirim perwakilan juga. Jadi, ya kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa menunjukkan performa sebaik itu, tutupnya. Timnas Indonesia versus China. Kedua tim siapkan senjata yang sama. Timnas Indonesia sekarang menempati peringkat 4 grup C dengan raihan 9 poin. Di sisi lain, Cina tercecer di dasar klasemen dengan raihan 6 poin. Oleh sebab itu, persiapan matang dilakukan Timnas Indonesia dan Cina jelang duel. Menariknya, Timnas Indonesia dan Cina mempersiapkan senjata serupa. Senjata yang dimaksud yakni memanfaatkan skema bola mati. Pertama adalah Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa latihan di Jakarta akan berfokus ke skema bola mati. Untuk melakukan apa, YG sudah kami lakukan di sini. Kami ingin berlatih lebih banyak set piece dan bersiap menghadapi Cina, kata Patrick Kluivert. Kedua adalah Cina. Dilansir dari 163, Cina sudah mulai latihan untuk melawan Timnas Indonesia sejak 29 Mei 2025. Latihan tersebut digelar secara tertutup. Menurut laporan 163, salah satu latihan skuad Cina adalah berlatih skema bola mati. Dalam hal ini, Cina bahkan sudah mempersiapkan pemain yang bakal menjadi eksekutor. Dalam latihan terakhir, Timnas sepak bola Cina juga menggelar latihan bola mati khusus, tulis 163. Saat ini pemain seperti Wang Xiangyuan, Wei Shihao, dan Xu Haoyang adalah kandidat utama untuk tendangan bebas. Sambungnya, Patrick Kluivert kirim pesan tegas ke Cina jelang duel di GBK. Hati-hati lawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sangat ingin membalas kekalahan pada pertemuan menghadapi Cina. Skuad Garuda kalah 1-2 di Qingdao pada Oktober 2024. 2 gol kemenangan Cina dicetak oleh Zhang Yuning dan Baihelamu Abdulweli. Pada pertemuan kedua di Jakarta, Timnas Indonesia tidak ingin kalah lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, buka suara soal kekuatan tim asuhan Branko Ivankovic. Juru taktik asal Belanda tersebut mengungkapkan rasa percaya diri sebelum melawan Cina. Pertemuan kedua di kandang merah putih disebut-sebut bakal menghadirkan atmosfer berbeda.
Sekarang ini pertandingan baru di kandang, ujar Patrick Kluivert. Kami punya kepercayaan diri. Kami sudah menyusun tim dengan sangat baik. Kami mempelajari mereka dengan sangat baik. Jadi, saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang sangat baik melawan Cina. Lanjutnya, saat ditanya soal para pemain Cina yang harus diantisipasi, Patrick Kluivert justru menegaskan kekuatan timnas Indonesia. Dirinya memberikan pesan tegas kepada skuad Cina. Mereka diminta berhati-hati saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Tentu saya tidak menyebut nama, ujar ex pemain timnas Belanda tersebut. Tetapi saya tahu secara umum bagaimana mereka bermain. Yang paling penting adalah bagaimana kami bermain. Mereka yang harus melihat ke kami. Karena kami bermain di kandang. Kami harus bermain dominan dan mereka yang harus berhati-hati. Kami tidak ingin meremehkan lawan, tetapi saya rasa Cina harus hati-hati dengan apa yang akan kami lakukan. Katanya melanjutkan. Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan bahwa timnya belajar banyak dari kekalahan pada pertemuan pertama. Ya, kami banyak berdiskusi mengenai Cina, tentu saja, ujar legenda Ajax Amsterdam tersebut. Kami menganalisis Cina dengan sangat baik. Sayangnya, kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Saya tidak ada di sana, jelas Kluivert